Shalom saudara-saudara semua, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online GBIS Yerusalem Baru. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Persiapkan diri dengan berpakaian yang sopan dan rapi. Mari ajak keluarga terdekat, mungkin mereka yang tidak punya sarana atau alat untuk ibadah online bersama, dan jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan. Jangan lupa silent HP Anda dan hentikan kegiatan yang lain dalam masa ibadah. Mari menempatkan diri kita dalam posisi ibadah. Ikutlah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini sampai selesai. Apabila jemaat membutuhkan bantuan atau konseling, silakan hubungi nomor di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut himbauan untuk tetap aman ibadah di dalam gereja. Penyemprotan disinfektan sebelum ibadah dimulai. Memakai masker sebelum masuk ruang gereja. Jangan lupa untuk cuci tangan sebelum masuk ruang gereja. Mengukur suhu tubuh kurang dari 37,5 derajat Celcius boleh memasuki ruang gereja. Jangan duduk di tanda sila. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Jangan lupa untuk selalu membawa Alkitab. Tetap jaga jarak ketika pulang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji syukur untuk setiap kita saat ini. Kita bisa bersama-sama ibadah pada malam hari ini. Puji syukur, dan sebentar kita akan memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
sebab Yesus sertaku. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang satu-satunya yang dapat kita andalkan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
Ya Yesus, itulah pengakuan iman kami dalam pujian kami, bahwa Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Tubuh kami lemah, kami gampang diombang-ambingkan oleh keadaan ini. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah, dasar pengharapan kami, tujuan kami, supaya kami dapat hidup dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu boleh memberkati kami semua, memberikan kekuatan bagi kami semua, agar kami dapat menghadapi hari-hari kami dengan optimis oleh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami menaikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pada malam ini kita bisa beribadah lagi dalam doa malam, dan saya harapkan Bapak Ibu Saudara dimanapun, atau jemaat Tuhan GBS Yerusalem Baru di rumah maupun dimanapun Anda berada, tetap menjaga kesehatan kita, mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, dan itu untuk kebaikan kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mulai pembacaan firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Roma 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Saya bacakan. Judul perikopnya ialah nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, janganlah yang jahat, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini atau sudah berlangsung 1 tahun lebih bahwa pandemi COVID begitu luar biasa, khususnya pada akhir-akhir ini, yang dulunya kita mendengar orang jauh atau orang luar yang mengalami atau terpapar COVID, tapi akhir-akhir ini bukan lagi orang jauh, tapi orang-orang terdekat kita. Dan ini membuat situasi yang tidak baik, bahkan membuat kita hidup dalam kegentaran, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Bahkan berita-berita yang kita dengar, sharing WhatsApp mungkin yang Bapak Ibu terima, bukan lagi sesuatu yang bisa membangkitkan semangat kita, tapi itu justru melemahkan kita. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan menyikapi hal ini? Dan apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus menata hati kita supaya punya kekuatan dalam menghadapi situasi yang sulit ini? Pada ayat yang ke-12 dikatakan bahwa bersukacitalah. Jadi Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat seperti ini, kalau kita mendengar kata sukacita, lalu kita adalah orang-orang yang mungkin mengalami sesuatu yang kurang baik. Kalau untuk bersukacita, saya yakin mungkin ya sebagian kita agak sulit atau bahkan sulit. Tapi kembali lagi bahwa kita hidup, mendasarkan hidup kita kepada firman Tuhan. Bahwa bersukacita dalam pengharapan, pengharapan yang bagaimana? Apa yang sebenarnya kita pengharapan yang kita punyai saat kita ambil keputusan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di 1 Petrus 1 yang 21 dikatakan bahwa oleh dialah
kamu percaya kepada Allah, oleh Dialah, oleh Kristus yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Pengharapan kita di sini dikatakan bahwa sudah seharusnya tetap tertuju kepada Allah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa oleh karena kasih-Nya kita yang seharusnya mati karena dosa, tapi Tuhan begitu luar biasa, begitu kasih kepada kita sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal mati buat kita, dan kita dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Ini adalah anugerah, anugerah yang tidak bisa kita beli, bahkan tidak bisa kita balas kebaikan Tuhan dengan kebaikan hati kita atau kebaikan kelakuan kita ataupun dengan amal ibadah kita. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Jadi betul-betul anugerah keselamatan adalah anugerah yang tidak ternilai dan kita tidak sanggup menebus atau membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi situasi-situasi yang sulit ini tetaplah tertuju kepada Allah. Bahkan di 1 Timotius 1 ayat yang pertama, Rasul Paulus mengatakan bahwa pengharapan itu adalah dasar kita. Jadi kalau saya bacakan dari Paulus Rasul Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Tadi yang saya sampaikan bahwa Kristus Yesus adalah dasar pengharapan kita. Jadi sikap inilah, Bapak Ibu Saudara, yang kita harus terus jaga, terus perjuangkan, bahwa iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus itulah yang menguatkan kita, yang memberikan kekuatan kepada saudara-saudara sekalian yang mungkin dalam kesusahan, yang memberikan keteguhan hati kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Bahkan di Ibrani 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh itu jangkar ya. Jadi kalau kapal berlabuh, jangkarnya diturunkan, dia mengikat kapal itu tidak kemana-mana. Jadi saat mungkin hidup kita terombang-ambing atau dalam guncangan, pengharapan kita kepada Kristus itu yang menjaga kita agar kita tidak lari atau mengundurkan kepercayaan kita kepada Kristus. Jadi pengharapan begitu pentingnya bagi kita dalam menghadapi situasi yang tidak baik sekarang ini, bahkan mengganggu pikiran kita, mental kita, sehingga kadang-kadang kita sakit bukan karena sakit penyakit, sakit karena pikiran kita dulu yang diserang, sehingga imun kita turun, sakit sekecil apapun kita bisa mengalami jadinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetapkan hati kita bahwa kita tidak berjalan sendiri, bahwa kita menaruh pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Kristus. Di bagian Roma 12 ayat 12 dikatakan salah satu bagian, sabarlah dalam kesesakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saat kita mengambil sikap bahwa pengharapan kita kepada Kristus ya dan amin, dikatakan bahwa di Roma 5 ayat 2 dikatakan bahwa oleh Dia,
Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Ini kalimat yang sangat menguatkan bahwa di dalam Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam Kristus dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar itu kita menjadi orang-orang yang tidak berarti. Jadi kehidupan kita, pengharapan kita seperti tadi yang ucapkan Yesus bahwa kita menempel pada pokok anggur itu, yaitu Kristus. Dalam kesesakan kita terus bersabar. Bukan berarti bersabar tidak ada tindakan, bukan Bapak Ibu Saudara ya, tapi bersabar satu dengan percaya dan kedua berusaha, dan berikutnya adalah di bagian berikutnya dengan berdoa. Jadi bicara masalah anggur ini saya ambil ilustrasi dalam proses pengolahan anggur. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, anggur ini ada dua macam ya. Anggur yang terfermentasi itu berarti dia mengandung alkohol dan itu memabukkan, bahkan mungkin bisa merusak gitu ya. Dan ada anggur yang tidak terfermentasi, diolah menjadi sari anggur gitu ya. Dan itu ada caranya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana anggur itu bisa dipertahankan, sari anggur itu manisnya, kesegarannya dalam rentang waktu yang cukup lama. Jadi anggur ini diambil dari buah-buah yang baik. Kalau saya boleh cerita proses pengolahannya untuk anggur yang tidak terfermentasi. Jadi anggur ini diolah, diambil sarinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa saat anggur ini berbuah itu sudah disortir, dipilih. Dipilih anggur-anggur yang baik supaya menjadi diolah, sari anggurnya menjadi bagus. Nah, problemnya adalah anggur ini kalau dibiarkan atau dalam jangka waktu yang lama, satu kemungkinannya rusak dan kedua akhirnya terfermentasi mengandung alkohol. Nah, proses supaya ini tidak terjadi, bahwa anggur itu dimasukkan ke dalam wadah. Wadah itu kalau dikatakan di sini wadah yang ada kayak terbuat bahan dari keramik, jadi tanah liat yang sudah dipanaskan sehingga menjadi keramik. Jadi ada agak telinganya gitu di leher ininya, keramik itu. Nah, anggur itu dimasukkan ke situ. Anggur itu dimasukkan ke dalam situ dan setelah itu ditutup, dilapisin ter. Jadi tidak ada sedikit pun ruang untuk oksigen ataupun air yang bisa mencampuri itu. Nah, setelah itu dilakukan semua, anggur sudah dimasukkan. Lalu anggur yang dalam wadah itu direndam di dalam air. Di dalam air tidak boleh ada permukaan yang menonjol sedikit pun dari wadah tadi. Betul-betul ditenggelamkan. Itu ditenggelamkan selama 40 hari. Jadi selama 40 hari, dan setelah 40 hari anggur itu diambil. Anggur itu bisa bertahan selama 1 tahun, tidak mengurangi kesegaran dan manisnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Bapak Ibu sekarang menghadapi suatu masalah, kondisi yang tidak menguntungkan, bagaimana
Tadi ilustrasi yang sampaikan, kita sebagai anggur ini diperas mungkin, dimasukkan di dalam situasi yang tidak baik, bahkan direndam dengan tekanan air sekian. Tapi yang kita tetap percaya adalah kita berada di tangan yang tepat. Di tangan Kristus, Juru Selamat kita, yang adalah dasar iman kita oleh karena kasih-Nya tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, begitu kita mengalami suatu tekanan, suatu situasi yang tidak baik, bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan saat kita keluar dari setiap masalah-masalah tadi, kita tetap percaya kepada Kristus, tidak mengurangi iman kita kepada Tuhan, dan kita tetap menjadi orang-orang percaya yang bisa memberkati orang lain juga, yang boleh menginspirasi, bahkan boleh membuat orang lain percaya kepada Kristus Yesus. Jadi sikap bersandar kepada Kristus ini bisa membuahkan, mendidik kita, menuntun kita menjadi orang-orang yang lebih baik di mata Tuhan. Tidak ada alasan sedikit pun untuk kita tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya pada saat-saat ini, kalau saudara kita, saudara dekat, bahkan saudara jauh, mungkin Bapak Ibu yang ada yang terpapar COVID, bahkan harus isolasi mandiri, tetaplah berpegang kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Kristus. Terhindar dari COVID bukan berarti saudara mengalami kemenangan, atau sakit karena COVID bukan berarti saudara mengalami kekalahan. Tapi lebih dari itu, bahwa Tuhan bukan membicarakan tentang yang fana, tapi bicara tentang kehidupan kita. Kehidupan kita yang berserah kepada Tuhan, yang menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, dan itulah kualitas kita yang Tuhan harapkan. Dan bagian lain di Roma 12 di bagian terakhir dikatakan bahwa bertekunlah dalam doa. Jadi menarik Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi bagian pertama kita diingatkan harus tetap berpegang pada dasar kepercayaan kita, dasar iman kita pada Kristus. Di bagian terakhir di ayat yang 12 dikatakan tetaplah berdoa. Berdoa adalah nyawa kita. Jadi saat tidak ada orang lain untuk kita mengadu atau mengeluh, menyampaikan keluh kesah kita, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, kami menyerahkan setiap permasalahan kami mohonkan pimpinanmu, kami mohonkan jalan keluarmu, kami mohonkan kekuatanmu. Tentunya doa yang didasari dengan kerendahan hati, doa yang didasari dengan ketulusan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun juga bagi kita orang percaya, tetaplah berpegang kepada Kristus. Tetaplah berdoa. Itu yang lebih utama dari apapun juga dalam kehidupan kita. Di akhir renungan kami pada malam ini, kami mohonkan kepada jemaat Tuhan di komunitas kita yang paling kecil sekalipun, bahwa kehidupan kita, kesesakan kita, ataupun masalah kita tidak berarti kita tidak bisa melakukan atau memperhatikan saudara-saudara kita yang mengalami sesuatu yang tidak baik.
Kalau kita lihat judul perikopnya, bagaimana hidup dalam kasih. Di ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi. Inilah, saling mengasihi. Mengasihi bukan hanya sekedar kalimat, tapi itu harus diaplikasikan. Sekecil apapun. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, di lingkungan terkecil kita ada saudara kita, keponakan kita, atau siapa yang sakit khususnya COVID, jangan pernah menutup mata atau menutup telinga saudara sekalian bahwa orang itu akan bisa mengatasi sendiri. Tidak, saudara sekalian. Karena COVID ini, orang yang terpapar sangat terbatasi ruang lingkupnya. Orang luar mau menolong juga tidak bisa. Jadi kita sangat, yang sehat pun sangat tersiksa kalau kita melihat salah satu saudara kita atau siapa yang sakit, karena kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kembali lagi bahwa hendaklah kamu saling mengasihi, lakukan yang terbaik. Jadi kalau ada teman saudara dekat kita yang terpapar, lakukan yang terbaik untuk mereka, support mereka, doakan mereka. Karena Tuhan adalah tempat pengharapan kita, kita memohonkan belas kasih Tuhan untuk saudara-saudara kita. Jadi jangan pernah luangkan waktu dengan sia-sia, tetaplah berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam ini kiranya bisa menggugah kesadaran kita kembali bahwa kita punya Allah yang berkuasa atas hidup kita, punya Allah yang kuat, punya Allah yang memimpin dan membimbing kehidupan kita. Dan berikutnya kita tetap berdoa mendoakan satu sama lain agar kuasa Tuhan menjamah kehidupan kita, menjamah kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, dan kita boleh menjadi umat pemenang dalam kehidupan kita dan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kita akhiri firman Tuhan dan kita pujikan lagu Yesus Baik. Saya undang singer dan song leader untuk Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik nyatakan syukur kepada Tuhan buat saya. bahwa Yesus baik buat saudara dan saya. Yesus baik Tuhan yang menolong kehidupan saudara dan saya. buat saya.
tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah teguh pada Tuhan. Belas kasih-Mu Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami kembali bahwa sudah seharusnya kami mendasarkan iman kami kepada Kristus, Allah yang menguatkan kami, Allah yang menolong kami dalam kesesakan, dan kami percaya bahwa tangan-Mu, mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hiburkan jemaat Tuhan yang mengalami kesusahan, Engkau tolong jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, biar Engkau pulihkan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan syukur kami atas kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, mengajarkan kepada kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam bergantung kepada Tuhan, mari kita tetap sukacita dalam pengharapan, dan jangan lupa untuk terus bertekun di dalam doa. Karena doa itu adalah kekuatan setiap kita. Mari kita bantu saudara kita yang hari-hari ini mengalami musibah dan sebagainya. Kita berikan kata-kata yang positif, yang manis, jangan malah menyalahkan dan sebagainya. Karena suasana hati seseorang bisa terpengaruh. Karena itu puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Lingga yang malam hari ini memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita tetap berdoa untuk saudara kita yang hari-hari ini Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit baik di rumah maupun ada yang harus di rumah sakit. Kita juga doakan mereka-mereka yang harus ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kita tahu penderitaan mereka. Apa yang kita bisa lakukan? Mari kita dukung mereka di dalam doa. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang dalam proses kesembuhan. Dan jangan lupa doakan pemerintah kita mau menangani masalah-masalah pandemi ini maupun akibat-akibat dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini. Mari saya ajak Bapak Ibu sekali lagi yang di rumah bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur sudah mendengar sabdamu. Dan sekarang Tuhan tiba saatnya kami menyatukan hati, kami berdoa Tuhan untuk saudara kami, ada keluarga-keluarga yang harus ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Tuhan, Engkau mengasihi mereka, Engkau tahu, mengerti, peduli apa yang dalam hati keluarga-keluarga yang tinggalkan ini. Penghiburan, pertolongan manusia terbatas, tapi pertolongan Tuhan, penghiburan dari Tuhan pasti tidak terbatas. Dan Engkau menjadi pengganti dari keluarga yang meninggal yang Tuhan panggil. Tuhan, kami tahu, demikian juga saudara-saudara kami yang lagi sakit, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kami serahkan kepadamu. Engkau adalah tabib yang ajaib, Engkau dokter di atas segala dokter. Bilur-bilur-Mu adalah kesembuhan bagi kami semua. Sebab itu turunkan belas kasihan-Mu atas mereka semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah dinyatakan dan kuasa Allah boleh terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah juga. Demikian juga saudara kami yang mungkin telah dioperasi dan dalam proses penyembuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati semua peralatan medis, Tuhan kuduskan, dokter yang merawat, Tuhan beri hikmat, semua obat-obat yang dikonsumsi Tuhan berkati, biarlah memberi kesembuhan untuk saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang dengan giat terus melaksanakan program vaksinasi, berkati vaksin-vaksin yang didistribusikan dan disuntikan Tuhan, sehingga benar-benar lewat ini oleh karena kasih karunia Tuhan boleh memutus rantai penyebaran COVID-19 ini lebih jauh
Dan berkati juga pemerintah kami. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang senantiasa kritis, yang mengkritisi pemerintah dalam segala hal. Tuhan turunkan belas kasihan untuk mereka, buka mata hati mereka, sehingga mereka boleh melihat Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan lewat pemerintah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah doa malam hari ini. Tuhan berkati kami semua, baik jemaat yang di rumah, yang menyaksikan, yang mendengarkan lewat daring. Demikian juga pelayan-pelayanmu Tuhan berkati. Yang memimpin puji-pujian, yang melayani musik, melayani sound system, melayani multimedia. Demikian terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah kasih karunia Allah. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh senantiasa memelihara hati pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat pertumbuhan iman, berkat-berkat kebutuhan kehidupan sehari-hari senantiasa Tuhan limpahkan bagi setiap kami yang percaya dan senantiasa hidup takut akan Tuhan. Mulai hari ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.